Tema khutbah kita kali ini masih berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 34. Jika awal ayat 34 itu berbicara tentang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bicara tentang sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh para lelaki, dan itu telah kita uraikan di khutbah-khutbah sebelumnya. Maka tengah ayat sampai habis berbicara tentang sifat-sifat wanita. Maka tadi khatib bacakan tengah ayat itu dimulai dengan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihat itu adalah wanita yang patuh, dan wanita yang pandai menjaga dirinya di belakang suaminya, karena Allah telah menjaga hak-haknya. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, 2 bulan yang lalu kita telah terangkan makna salihat. Kata salih intinya, kata Imam Sya'rawi, wanita yang salihat, laki-laki yang salih adalah orang yang istiqamah dalam mengurusi kewajiban-kewajiban tanggung jawabnya. Itu orang yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam ayat tadi bahwa kesolehan seorang wanita itu bisa dilihat dari 2 hal. Yang pertama Allah sebut qanitat, sifatnya. Yang kedua hafizat. Dan Jumat ini tidak akan sampai ke hafizat. Mungkin qanitat saja tidak akan selesai. Kenapa begitu? Karena jemaah yang dirahmati Allah, kata qanitat ini dalam sekali, pilihannya khas sekali. Tapi sebelum kita jelaskan makna qanitat lebih jauh, kita harus paham bahwa 2 sifat qanitatun hafizatun itu, 2 sifat perempuan patuh dan pandai menjaga diri itu adalah hasil, jemaah yang dirahmati Allah, hasil yang harus dipelajari prosesnya. Hasil dia tidak jadi tiba-tiba begitu saja perempuan lahir langsung jadi orang yang patuh, orang yang pandai menjaga diri, tidak. Maka wanita solehah itu harus dibuatkan prosesnya, ada jalannya. Maka untuk memahami proses itu, mari kita fahami maknanya, karena itu akan memberikan kita pemahaman tentang proses apa yang harus kita lakukan. Mari kita perhatikan kata qanitat yang pertama itu. Jadi hasil dari pendidikan wanita itu harusnya, ya, kalau kita ingin katakan saya ingin dapat anak perempuan solehah, istri solehah, anak perempuan lah, karena kita yang mendidik. Oh, dapat istri solehah, anak perempuan solehah, itu hasil. Solehah itu 2 kata Allah. Qanitah, patuh itu hasil, jamaah yang dirahmati Allah. Mari kita lihat apa makna qanitat itu. Kata para ulama, qanitat diambil dari kata kunut. Kunut yang pakai ta, salat. Ada namanya kunut nazilah, kan? Kunut itu bukan kunut. Kalau pakai ta dia lain lagi nanti maknanya, jauh sekali. Kunut, kunutun. Kunut dalam bahasa Arab itu ada 4 makna. 1 sajalah Jumat ini kita jelaskan. Kita sebutkan 4 makna itu. Nanti Jumat-Jumat berikutnya kita akan uraikan satu-satu. Kunut makna pertamanya adalah ta'ah, taat, patuh. Makna keduanya adalah al-qiyam, berdiri, mengurus, mengerjakan. 2. Makna ketiga adalah al-khusyu', tunduk, khusyuk. Yang keempat maknanya adalah al-imsak,
wal kaffu anil kalam, menahan pembicaraan, menahan lisan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini kunut. Mari kita lihat makna pertama yang merupakan makna yang paling sering kita temukan di dalam tafsir ulama ketika Allah menafsirkan ayat fas-salihatu qanitatun. Kata para ulama, qanitatun artinya apa? Adalah wanita-wanita yang ta'ah, ta'iah, wanita-wanita yang patuh. Kepada siapa dia patuh? 3, jamaah yang dirahmati Allah. 1, dia patuh kepada Allahnya, masuk di dalamnya Rasul itu. 1. Yang kedua, dia patuh kepada kedua orang tuanya, terutama ayahnya, ketika dia belum bersuami. Yang ketiga, dia patuh kepada suaminya kalau dia sudah bersuami. Dan ini saling berhubungan. Mari kita lihat di dalam Al-Quran, dan kita semua kami yakin membaca Quran dan sering menemukan bagaimana Allah memerintahkan manusia berbagai macam kaum di dalam Al-Quran itu agar beribadah menyembah Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sering kita melihat kalimat itu di Al-Quran. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah, jangan persekutukan Allah. Lalu setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka bakti kepada orang tua itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika Luqman misalnya memberi nasihat anaknya. Mula-mula dia beri nasihat apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Itu yang dikerjakan Luqman agar anak ini terhindar dari kesyirikan, agar iman anak itu full kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat berikutnya Luqman tidak berkata, tapi Allah yang berkata, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Lalu Allah wasiatkan, kami wasiatkan, maksudnya Allah wasiatkan. Allah wasiatkan kepada seluruh anak untuk berbakti kepada kedua ibu bapaknya, karena pengorbanan ibu bapak yang luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, agar anak tidak syirik, maka orang tua yang ngambil peran untuk menasihati anak. Tapi agar anak berbakti kepada orang tua, Allah yang mengambil peran untuk memberikan nasihat. Ya. Lihat, perhatikan baik-baik. Agar anak tidak syirik, orang tua disuruh ngasih nasihat. Luqman kasih nasihat. Tapi agar anak berbakti kepada orang tua, Allah langsung yang memberi nasihat, bukan orang tua. Bukan orang tua tuh mengatakan ke anak, berbaktilah engkau kepada kedua ibu bapakmu, tidak. Kalau sempurna tugas kita mendidik iman anak, jamaah yang dirahmati Allah SWT, termasuk anak perempuan di situ, maka Allah lah yang akan menghadirkan kepatuhan ke dalam diri anak itu kepada orang tuanya. Allah gerakkan orang lain, gurunya kah itu, mamanya kah itu, untuk menasihati dia. Karena kurang fair juga itu. Orang tua yang harus dipatuhi itu ngasih tahu ke anak, patuhi ayahmu, patuhi ibumu, kurang fair juga. Tapi kalau mamanya, makanya di Minang itu ada mamak nan mendidik, ada etek mak tua nan mendidik. Jamaah yang dirahmati Allah, keluarga besar ikut mendidik. Mendidik apa? Mendidik diantaranya yang utama adalah kepatuhan pada orang tua. Butuh orang ketiga untuk mendidik kepatuhan pada orang tua.
Tapi soal kepatuhan pada Allah itu langsung orang tua yang harus nyampaikan, orang tua yang mengajarkan. Jadi kalau kita ingin ada anak perempuan-perempuan yang patuh itu, jamaah dirahmati Allah, ayo kita bereskan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bereskan. Cek ibadahnya. Apalagi kalau anak itu sudah balighah, perempuan sudah baligh, sudah haid. Ayah mana yang mengajarkan anaknya bagaimana caranya menghadapi masa haid? Hendaknya dari ayahnya itu, dari ibunya, dari orang tuanya ilmu itu. Bisa saja anak karena tidak punya pengalaman haid sebelumnya, lalu ada kewajibannya yang tidak dia tunaikan karena tidak ada ilmunya atau karena dia malas-malasan. Kami pernah mengajar di satu kelas perempuan semua, Fakultas Farmasi sana di Unan sana. Perempuan semua. Ketika kita bicara tentang hukum haid dan nifas, tidak ada orang tua yang mengajarkan mereka satupun. Sehingga banyaklah solat mereka itu yang hilang. Entah karena malas mandi wajib, entah karena ilmu tidak ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara haid ini dan nifas itu kata para ulama adalah fikih yang paling rumit. Karena ulama itu banyak laki-laki tidak haid, sementara perempuan malu bertanya. Itu sangat privasi. Maka urusannya di rumah itu menyelesaikan. Tidak mungkin di kajian ini dibaca tentang fikih haid itu terbuka betul. Tidak mungkin. Namanya rahmati Allah. Hal yang satu itu, berapa ilmu kita yang sudah kita turunkan ke anak perempuan kita? Dari kepeduliannya tentang haidnya itu, mohon maaf kita sebut ini karena ini banyak kelalaian kita di sini. Maka akan berujung pada kepeduliannya terhadap ibadah-ibadahnya, puasanya, salatnya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan tentang perempuan yang baik, yang layak, yang bisa milih pintu surga manapun, kan begitu? Kata Rasul. Adalah perempuan yang pertama yang menyelaksanakan salat 5 waktunya, yang mempuasakan bulan Ramadannya. Jika perempuan itu dia laksanakan yang 5 waktu, dia puasakan bulan puasanya, itu yang pertama itu. Lalu setelah itu baru dia patuh, setelah itu dia patuh pada suaminya. Maka dia boleh pilih pintu surga mana saja, kata Rasulullah SAW. Tapi siapa yang mengajarkan sholat itu tuntas, puasa itu tuntas? Sementara hari ini materi pendidikan agama itu sangat minim sekali. Maka menjadikan hadirnya wanita-wanita solehah itu butuh kerja keras kita untuk mendidikkan ketaatan pada Allah mula-mula. Setelah itu secara bertahap keluarga besar mendidikkan kepatuhan pada orang tua, terutama pada ayah. Dan kepatuhan pada ayah itu jamaah yang dirahmati Allah berpengaruh kepada kepatuhan terhadap suami. Sebab ayah memberikan amanah kepada suami ketika akad nikah. Yang diberikan ayah kepada suami itu apa? Semuanya. Tanggung jawab lahir batinnya kan diberikan oleh ayah. Ayah tak mengurus lagi anak itu setelah dia menikah. Artinya apa? Ada fungsi suami itu sebagai ayah. Kalau selama ini si wanita itu tak pernah menghargai ayahnya, tak tahu cara menghormati ayahnya, bagaimana dia akan menghormati suaminya? Yang diantara sifat suami itu akan berfungsi sebagai ayah kelaknya di depannya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Maka kepatuhan pada Allah, kepatuhan pada ayah berkait dengan kepatuhan pada suami. Maka banyaklah perempuan-perempuan yang durhaka pada suami itu dimulai karena durhaka kepada ayahnya, dan dititik pangkali karena tidak pedulinya dia kepada Tuhannya. Waspada gitu. Ini saling berkaitan. Terakhir, karena waktu kita tidak panjang. Terakhir, apa saja caranya agar muncul kepatuhan ketaatan itu? Ada banyak hal jamaah dirahmati Allah. Tapi mari kita lihat 2 hal
Dua hal, yang satu Allah isyaratkan di dalam Al-Quran, yang satu lagi diisyaratkan oleh Imam Syafi'i. Di luar tadi itu, di luar mendidik kepatuhan pada orang tua itu, perempuan akan patuh pada suaminya kalau dia patuh pada orang tuanya, insya Allah. Di luar itu, maka Allah di surat Quraisy, mari perhatikan bagaimana Allah menghadirkan kepatuhan hamba. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah hubungkan antara ketaatan ibadah kepadanya, perintah untuk beribadah kepada Allah, Allah hubungkan dengan sifat Allah yang maha memberi. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Patuhilah, ibadahilah Rabb pemilik rumah ini, kata Allah. Bukankah Allah itu yang telah memberi mereka makan, dan Allah itu yang memberi jaminan keamanan kepada mereka. Maka kepatuhan jamaah yang dirahmati Allah hendaknya didahului dengan pemberian. Maka jadi ayah, jadi orang tua, jangan jadi orang tua yang pelit. Memberilah, berbagilah, agiahlah anak itu. Dua dalam ayat tadi yang diberi. Satu diberi materinya, yang kedua diberi pula rohaninya, lahir dan batinnya. Diberi makan, lalu diberi rasa aman. Batin yang paling dibutuhkan wanita adalah rasa aman, jamaah dirahmati Allah. Kalau wanita itu merasa aman dengan hadirnya laki-laki di sampingnya, hadir ayah di sampingnya, maka dia akan lebih mudah patuh kepada ayahnya. Kalau suami bisa menghadirkan rasa aman pada istrinya, maka dia akan lebih mudah patuh kepada suaminya. Lahir dan batin, itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah kalimat Imam Syafi'i yang mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan sangat patuh kepada yang dicintainya. Maka ada cinta yang harus dihadirkan, terutama kepada para wanita. Semakin besar cinta itu, maka semakin besar pula kepatuhannya. Dan Imam Asy-Sya'rawi mengatakan di dalam tafsirnya, cinta di rumah tangga itu dihadirkan dengan banyak memberi manfaat kepada orang yang ada di dalam rumah tangga itu. Semakin banyak memberi, seperti tadi surat Quraisy tadi, semakin banyak diberi kebaikan, semakin banyak terasa manfaat diri oleh anggota keluarga itu, maka akan semakin cinta dia, dan akan semakin mudah untuk diajak kepada titik kepatuhan di dalam kehidupannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.